Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudara Kuton Minggu ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya. Saudara Nia, semua itu dari Allah ya, kalau Anda salah pekerjaan kok dari Allah, didik dari Allah. Lalu sing nglakoni nyambut gawe dirimu kok, ketika dirimu hancur kok lempar tanggung jawab kepada Tuhan ya. Jadi teman-teman Kuton Minggu, kita ini jangan punya karakter yang tidak punya tidak punya tanggung jawab, lebu ketiup angin ya. Jadi kita ini harus punya karakter yang bertanggung jawab. Jadi kalau Anda katakanlah gagal, ya akui kegagalanmu itu akibat kesalahanmu. Karena ketika Anda bisa menyadari seperti itu akan memudahkan dirimu ya, untuk bisa menyelesaikan masalahmu itu lebih cepat. Tapi kalau Anda tidak bisa seperti itu, maka masalahmu itu akan semakin sulit ya. Masalahmu itu akan semakin berat, semakin sulit untuk bisa diselesaikan. Tidak percaya cobaan ya. Inilah yang perlu kita sadari ya. Ketika kita dihadapkan pada sebuah masalah, kita harus sadar diri bahwasanya masalah itu adalah akibat dari perilaku kita ya. Bisa perilaku kita kemarin ya, 1 hari yang lalu, 1 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, atau seterusnya. Nah, inilah yang perlu kita sadari ya. Kita mampu dan kita bisa menerima masalah kita gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan ya. Kita harus mampu menerima bahwasanya ketika kita salah ya, kita akan mengalami sesuatu yang perlu diperbaiki. Itu kadang kita ini tidak sadar ya, ketika kita ini jaya, kita lupa bersyukur. Ketika kita berkelimpahan, ini karena kerja keras saya ya. Ditambah lagi kita ini kufur ya, tidak bersyukur terhadap Tuhan ya. Tapi ketika kita terjatuh, kita lempar. Ketika kita terjatuh, kita lempar bahwasanya apa yang kita alami, apa yang kita jalani itu adalah hasil ya, adalah hasil dari takdir Tuhan ya. Kira-kira Tuhan ngamuk? Nah, ya ngamuk Tuhan. Jangan kira ya, Tuhan itu punya sifat ya, marah juga ada, menghakimi juga ada ya. Coba Anda baca Asmaul Husna, 99 asma Tuhan itu. Tuhan Maha mengadili. Lah kalau Anda berbuat salah terus Anda tidak diadili, dicarno, ya itu duduk Tuhan ya. Tuhan itu adil. Makanya kesadaran diri semacam ini penting ya. Sulit orang itu untuk memiliki kesadaran diri ketika mata batinnya tertutup. Mereka akan melemparkan ya, masalahnya itu adalah bagian daripada takdir Tuhan. Padahal masalah yang Anda hadapi ya, masalah yang Anda jalani itu adalah akibat dari tindakan Anda ya. Terus menanggapi komentar saudara kita lagi ya, keistimewaan weton Minggu ya, tapi saya selalu dibenci orang. Nah, itu yang Anda koreksi adalah dirimu ya. Kenapa kok kamu itu dibenci? Berarti ada sesuatu yang tidak disukai oleh orang kepada dirimu. Nah, fokus di sana, mencari tahu ya. Ketika ketemu diperbaiki sampai orang itu bisa nyaman ya, senang dengan diri Anda. Pak, saya weton Minggu cobaanku banyak. Nah, kenapa kok cobaanmu banyak ya? Kenapa kok cobaanmu banyak ya? Kenapa kok cobaanmu banyak? Berarti banyak kesalahan yang Anda lakukan. Ya, terus saudara siapa ini?
saudara Ninda, gimana caranya untuk ngilangin itu? Semua padahal udah berusaha zikir hati, ya udah cukup, Anda kena sihir ya teman-teman, tidak cukup dengan zikir. Lo ya, Anda kena sihir itu tidak cukup dengan zikir. Nah, coba bayangkan ya, ini fakta ya, cerita ya. Ketika saya terkena sihir, saya itu tidak kurang zikir ya, sehari itu 30.000 kali ya. Zikir sehari 30.000 kali selama 4 tahun tanpa putus. Artinya itu saya lakukan setiap hari. Itu tidak cukup ya, harus diimbangi dengan puasa. Puasanya 2 tahun, 3 tahun setengah saya ya, itu baru sembuh ya. Sembuh itu tidak 100% ya. Sembuh itu paling 10-15%, itu di tahun keempat gitu. Coba bayangkan, kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita kena sihir ya teman-teman weton minggu, itu sihir itu sudah berada di dalam tubuh kita, itu tahunan ya. Ibarat Anda tahu pantat wajan ya, wajan itu kalau dibuat goreng terus menerus ya, itu pantatnya hitam ya. Ketika dibuat goreng terus itu pantatnya hitam. Lah pantat hitam ini coba Anda bersihkan sehari, tidak akan bersih. 2 hari tidak akan bersih ya. Sama seperti itu ya, semakin lama sihir itu berada di dalam tubuhmu, maka sihir itu akan semakin kuat ya. Sihir itu akan semakin kuat, dan sihir itu akan merubah perilakumu. Sihir itu akan merubah pola hidupmu. Yang dulu kamu katakanlah memiliki energi positif ya, yang dulu kamu katakanlah memiliki energi positif, itu berubah menjadi energi negatif ya. Jadi itu. Lah inilah yang membuat ya, sihir telur santet itu sulit untuk dihilangkan. Karena pada dasarnya ketika Anda katakanlah ingin mengobati sihir telur santet, itu yang Anda rubah juga perilaku, karaktermu yang sudah tercemar ya. Nah, itu harus dirubah menjadi karakter yang positif, baru sihir telur santet itu akan hilang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.